Yang kita have to be able to reflect and continue to improve, salah satunya adalah kita punya personal quality, Ya, our ability to make decision. Berarti kita harus berani salah, oke. harus berani salah, harus berani memperbaiki diri. Mungkin orang yang nggak pernah bisa salah adalah orang yang nggak pernah bisa make decision. Setuju, Ya, jadi setuju. nah kita nggak perlu leader seperti itu. Mhm. Leader itu harus make decision, harus berani salah. Iya. Ya, sehingga dari kesalahan itu kita bisa improve. Di dunia ini nggak ada satupun hal innovation yang Mhm. terjadi tanpa adanya kesalahan. Hari ini kita akan belajar tentang suatu hal yang harusnya dimiliki oleh semua orang, tentang kepemimpinan. Hal ini yang akan kita bahas dan kupas tuntas bersama sosok inspiratif kita hari ini, Bapak Rudolf Chandra. Halo Pak, apa kabar? Baik. Bicara tentang leader. Semua orang mau Pak punya jiwa kepemimpinan, bahkan semua orang mau jadi leader. Permasalahannya kadang terpentok pada takdir, ya terbentur juga pada kemampuan yang kadang-kadang sudah diberikan tapi kok gagal. Sebenarnya kalau kita mau mulai sharing ini hari ini, siapa sih orang yang bisa jadi leader? Modal apa yang harusnya beliau punya? Kalau menurut saya, kita bicara soal leadership, Ya, itu kalau yang soal takdir saya nggak bisa bicara apa-apa lah itu betul. ya. Itu udah di Nah, tangan Tuhan ya, Pak ya? tapi kalau kita bicara tentang apa namanya, eee, mereka yang berkesempatan untuk apa namanya, Mhm. membangun dirinya dalam sebuah konteks untuk bisa memimpin, tentunya ada beberapa hal yang harus kita ingat. Saya selalu melihatnya kalau kita bicara di sini misalnya teman-teman dari Trisakti ya, kita bicara tentang bagaimana kita menjadi leader, kita berbicara soal organization. Yes. Kalau kita masuk ke dalam sebuah organisasi, yang paling penting itu kita harus ingat 4 hal. Yang pertama adalah saya sebutnya sebagai self awareness. Kita harus tahu kita itu apa sih yang jadi kekuatan kita, value kita. Bagaimana caranya kita belajar dan bagaimana caranya kita perform. Dalam kondisi apa kita bisa belajar, dalam kondisi apa kita bisa perform. Jadi itu self understanding, self awareness very very important. Karena di sanalah dimulai bagaimana kita bisa mencari kesempatan, mencari environment di mana kita bisa perform. Mhm. Menjadi environment di mana kita bisa grow sebagai leader. Dan kedua, yang penting itu adalah relational awareness. Jadi saya ngomongnya about understanding others. Jadi kita tentang mengerti orang lain. Ya. Ya kalau kita berusaha mengerti orang lain, tentunya kita bicara soal apa sih yang menjadi kalau saya lihatnya kalau dalam konteks leadership itu ada yang kita sebut sebagai sense making. Kalau kita masuk ke organisasi, kita pasti mau make sense. Apa yang menjadi eh, konteksnya, apa yang menjadi landscape di organisasi tersebut sehingga kita bisa relate, ya kan? Bagaimana kita relate terhadap konteks yang ada, Ya. kita berbicara tentang mungkin technical reference-nya, challenges-nya mungkin salah satunya cultural, ya, dan dari sana kita bisa better understand others. Understanding others itu juga kalau menurut saya adalah bagaimana we are able to see ourselves in other people's shoes. Ya. Jadi empathy is very very important. Empathy itu menurut saya itu adalah salah satu kunci utama to be a leader. Dan ketiga kita bicara tentang situational awareness. Kita tahu bagaimana situation yang kita butuhkan untuk kita bisa perform. Mhm. Salah satunya adalah adaptive leadership. Bagaimana kita bisa berubah dan beradaptasi dengan satu konteks yang organisasi dan juga environment-nya yang terus berubah. Jadinya itu ada 3 hal. Kemudian ada 4 baris dari apa namanya konteks leadership yang saya sebut sebagai sense making, Ya. dan kedua relating, bagaimana kita build trusting relationship sehingga kita bisa foster collaboration, Mhm. dan ketiga adalah kita bicara tentang kita visioning. Mhm. Kita ngomong visioning, apa sih yang kita mau capai bersama? Dan ini kita kan nggak bisa bekerja sendirian, harus punya visi yang kita bisa yakinkan stakeholder, apalagi kalau kita operate di situasi seperti sekarang ini misalnya yang penuh dengan uncertainty. Mhm. Tentunya kita perlu motivate, kita perlu meyakinkan, kita perlu inspire semua stakeholder supaya kita bahwa visi inilah yang kita bisa capai. Yang keempat adalah Mhm. innovating. Inovasi ya. Innovating itu bukan kita soal buat produk dan Mhm. sebagainya, bukan. Tapi innovating itu lebih kepada bagaimana
kita developing new strategy, developing new processes, Mhm, change the way we do things. mhm. Karena kadang-kadang permasalahan dari banyak organisasi itu bukan karena orang-orangnya nggak kompeten. Kayak kebetulan sekali sejak 20 tahun yang lalu saya selalu ditugaskan, mendapat kesempatan untuk mentransform companies Oke. ya. Dan kebetulan juga selama 20 tahun ini ya saya lumayan berhasil dalam melakukan hal itu. Tapi tapi yang saya temukan adalah uniquely in those companies orang-orangnya sangat kompeten Mhm, dan tentunya shareholders-nya sangat-sangat kompeten juga. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kadang-kadang kita itu complacent dan juga kita juga kurang adaptif ya. sehingga kita nggak bisa untuk stay relevant Mhm. gitu. Ini menarik. Benang merahnya dari 4 hal yang memang harus dimiliki seorang leader adalah mengenal ya Pak. Mengenal diri sendiri, mengenal stakeholder-nya, mengenal masalahnya, problemnya apa, dan mengenal situasinya. Karena dalam situasi banyak ketidakpastian. Kalau kita bicara tentang mengenal diri sendiri, ini malah jadi satu senjata makan tuan kadang-kadang ya. Apalagi kalau konsepnya Abilene Paradox. Ini banyak sekali orang yang sebenarnya tidak mau mengungkapkan sesuatu yang benar-benar jadi kebutuhan dirinya, karena beranggapan, "Ah, kayaknya bukan kebutuhan orang lain." Akhirnya apa yang diambil jadi bias dan tidak memuaskan banyak orang. Boleh dijelaskan nggak Iya. pandangan Bapak tentang ini? Tadi seperti saya cerita tadi mengenai Abilene Paradox. Waktu saya mengenal Abilene Paradox pertama kali ini juga sesuatu yang sangat interesting Mhm, dan karena saya melihat posisi saya itu selalu sebagai scholar practitioner. ya, Jadi saya merasa bahwa tugas saya adalah untuk menggunakan teori untuk di-apply ke praktis ya. dan menggunakan praktis untuk mengimprove teori. Jadi ketika saya baca Abilene Paradox ini saya melihat ini suatu teori yang sangat luar biasa sekali karena teori ini Abilene Paradox itu datang dari sebuah cerita yang terjadi di satu keluarga di Amerika. Dari sebuah keluarga Sebuah justru? keluarga. Ini pada suatu musim panas di suatu hari ada papanya, mamanya, anaknya dan menantunya. Mereka lagi duduk-duduk santai di porch gitu, ya sedikit kepanasan di luar. Setelah itu mereka, mama mertuanya mulai dengan bilang, eee, "Daripada kita sekarang nggak jelas begini, ayo kita ke kota Abilene," Mmm, yang kurang lebih 1 jam dari di mana mereka tinggal, 1 jam perjalanan. Terus, papa mertuanya bilang, "Ya kalau you mau nggak ada masalah, kalau you mau ya saya juga oke-oke aja." Terus adik mertua ad sorry, anaknya langsung, juga bilang pikir papa mamanya mau, ya anaknya bilang, "Wah good idea," katanya, "ya kita mhm. ke Abilene aja, pasti seru di sana." Dan menantunya tentunya bilang, "Yuk yuk yuk, ayo kita pergi." Dan mereka sama-sama akhirnya pergi ke kota Abilene, traveling 1 jam, panas-panas kan di Amerika gitu. Mhm. Setelah itu mereka sampai sana ya mukanya nggak ada yang happy, nggak ada yang gimana. Pas perjalanan pulang, baru salah satu dari mereka bilang, "Sebenarnya seharusnya kita nggak ke sini, Mmm, ya kan, nggak ada apa-apa juga." "Oh saya juga," terus yang berangkat langsung segera menyusul, "Iya betul, saya juga nggak mau seharusnya. Seharusnya kita this is very bad idea, mendingan kita tadi di rumah aja semuanya." Dan ternyata dari sana kita bisa tahu banyak orang itu ikut mengambil keputusan, itu seakan untuk tujuannya adalah tidak kalau apa ya namanya, nggak mau selisih paham, menyakiti orang menyakiti orang lain, lain. yang menghargai pendapat orang lain, membuat orang senang, gitu. Kalau dalam konteks perusahaan, itu biasanya yang terjadi adalah groupthink. Ya, Dalam satu grup itu mereka sudah terbiasa, yang satu ngomong ini, ya udah kita ikut aja semuanya. mhm. Jadinya, jadi kita harus sadar kadang-kadang ya, di organisasi, bahkan dalam keluarga pun kita perlu satu ability, satu satu konteks di mana we are able to say what we want. Ya, Yang mungkin belum tentu sebenarnya salah mhm. gitu. Tapi kalau kita cuma berusaha membaca apa yang menjadi pikiran orang, malah kemungkinan besar kita salah gitu. Akhirnya tidak ada keputusan yang memuaskan banyak orang. Betul. Padahal tadinya niatnya baik ya, mau membahagiakan orang lain. Mhm. Mungkin ini teman-teman di sini yang ada di universitas juga pasti pernah merasakan ya. Sesimpel di circle pertemanan saja, ya udah ikutin aja deh. Ternyata nggak happy semua gitu. Dan ini jadi satu gambaran bahwa kalau kita hanya berdasar pada oke, kita wadahi,
kita istilahnya suapi apa yang jadi keinginan orang, pasti akan berantakan. Apalagi dalam sebuah perusahaan besar seperti Kalbe. Ini kan kebisingan permintaan pasar banyak, Pak. Banyak yang ingin, kalau bisa ini dong, yang dihadirkan produknya ini dong, yang ditampilkan, ini kebutuhan saya. Saya, bukan kebutuhan banyak orang. Bagaimana seorang leader? Apalagi untuk perusahaan sebesar Kalbe, yang permintaannya pasti banyak, inputnya dari orang lain banyak, tapi clear untuk menghadapi kebisingan pasar dengan berbagai keinginan orang lain, bukan kebutuhan ternyata. Gimana Pak? Salah satu daripada hal yang penting di suatu perusahaan tadi adalah untuk menghindari groupthink. Sehingga kita harus memastikan tim kita encourage untuk speak up. Yes. Untuk mengatakan sesuatu yang berbeda kalau memang itu dia punya pendapat yang berbeda. Ya, karena itu penting sekali karena tidak ada satu orang pun yang tahu semuanya. Dan kita di dunia ini kalau menurut saya pendapat saya prinsipnya adalah we know what we know. Kita tahu apa yang kita tahu sudah pasti. We know what we don't know. Ya kalau kita we don't know, kita tahu apa yang kita tidak ketahui. We know what we don't know, kita bisa cari tahu. Ya. Tapi ada hal juga yang paling penting adalah we don't know what we don't know. Itu adalah epistemologinya knowledge. Ya kan? Kita ada satu cerita yang selalu berkesan di hati saya itu ada seorang Italia namanya Umberto Eco. Dia itu hidup dari zaman zamannya Benito Mussolini. Waktu zaman sebelum Perang Dunia Kedua itu sampai tahun 1990-an. Dia punya karya salah satunya film In the Name of the Rose. Dia itu si Umberto Eco ini punya suatu library yang besar sekali. Setelah itu ada temannya datang tanya sama dia, "You punya library begini besar, begitu banyak buku, seberapa banyak yang sudah baca?" Ya kan? Terus ada temannya bilang, "Mungkin buat keren-keren doang kali." Pride ya kan? Ya, Pak. Cuma buat supaya keren-keren doang. Terus Umberto Eco bilang, "Kamu salah. Buku ini ada beberapa yang saya sudah baca, jadi I know apa isinya." Ya kan? Ini ada buku-buku lain yang I don't know, yang I know I don't know. Seperti misalnya saya mengetahui tentang international relation atau tentang ekonomi, tapi ada satu hal mungkin yang menyangkut tentang sosiologi, tentang bagaimana society hidup, tentang history. Yang saya tahu saya nggak tahu, tapi saya mau tahu. Sehingga buku itu ada di sini, belum sempat saya baca. Ada lagi buku yang saya ngawur saya taruh, karena saya nggak tahu itu, saya nggak tahu. Gitu. Ini salah satu dari bagaimana cara saya mengembangkan, merimain diri saya sendiri bahwa banyak hal yang saya tahu, saya nggak tahu, dan saya suatu hari akan tahu. Ada hal yang saya nggak tahu dan saya nggak akan pernah tahu. Gitu. Oleh karena itu bukan kita ngomong soal library kita harus banyak bagaimana, betul. tapi dari panduan hidup kita harus seperti itu. Dan balik lagi kalau di organisasi, kalau kita bicara tentang organisasi itu kita bicara tentang information. Tapi information itu selalu sifatnya adalah kalau menurut saya dihadapkan oleh yang apa kita sebut sebagai bounded rationality. Bounded rationality itu adalah kita punya rasionalitas itu terbatas. Karena banyak sekali hal, begitu banyak information yang ada. Kalau zaman dulu, kalau 20 tahun yang lalu, perusahaan asal punya informasi ini dan itu lebih cepat, perusahaannya akan maju. Tapi begitu banyak information sekarang, information nggak menjadi competitive advantage lagi. Karena begitu banyak information. Dan juga dengan begitu banyaknya information, tentunya kita bisa bingung sendiri kalau satu kita mau tahu apakah information itu sifatnya cukup besar sampelnya. Apakah information itu cukup besar kepastiannya. Dan juga kalau kita mau memastikan semua information itu menjadi kita punya basis of decision making, nggak keburu. Jadi kita perlu yang zaman sekarang ini yang paling penting menurut saya perusahaan untuk maju adalah emotional conviction. Jadi kalau kita bicara tentang produk apa yang kita mau berikan, produk apa yang kita mau develop, kita mau bagaimana, kita harus memastikan bahwa kita yakin bahwa produk ini adalah sesuai dengan apa yang kita secara perusahaan capable of producing lebih baik daripada yang lain. Secara perusahaan adalah produk yang kita capable of
communicating to our consumers, dan juga merupakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Setuju. Ini penting karena jadi benang merah bahwa ternyata kita harus benar-benar tahu kapasitas diri, harus paham mana keunggulan komparatif yang bisa kita berikan, dan itu harus juga sejalan dengan value perusahaan. Tapi kadang-kadang Pak, dalam sebuah perusahaan, tadi Bapak bilang bahwa informasi itu banyak. Yang membedakan informasi itu jadi punya value ketika diambil secara rasional. Rasionalitas seorang pemimpin dipengaruhi spektrumnya sangat luas. Salah satunya tekanan. Tekanan dalam segi apapun, apalagi in this economy ya. Kalau anak-anak Gen Z bilang, ini pasti tekanannya luar biasa. Bagaimana seorang Rudolf Chandra menjadi pemimpin yang sangat rasional untuk mengambil suatu keputusan di tengah banyak kebisingan, di tengah banyak tekanan. Apa yang Bapak jaga? Kalau saya sih bilang rasional sekali juga enggak. Oke. Karena menurut saya enggak ada manusia yang sepenuhnya rasional. Setuju. Kita tuh adalah basically kita sebagai manusia itu adalah emotional beings. Ya kita tuh terpengaruh antara yang rasional, apa yang menjadi our value. Jadinya kalau dan kedua adalah kalau kita berbicara tentang ekonomi nggak pasti, banyak ketidakpastian di dunia ini nggak ada yang pernah pasti sih. Tapi yang kita bisa pastikan tadi di suatu perusahaan adalah kita nggak bisa menjadi pemimpin yang reaktif. Kalau kitanya reaktif, apalagi tim kita, ya gitu. Jadi semakin kita reaktif, semakin kacau lah, semakin membingungkan lah keadaannya gitu. Jadi kita selalu lihat dalam suatu situasi itu, tentunya kita misalnya melihat kalau saya kebetulan bergulat di dunia konsumen, saya lihat, oh di Indonesia itu sekarang ini misalnya kita sebutnya banyak rupiahnya terdepresiasi, tapi kita juga bisa melihat lagi yang sudah pasti adalah Indonesia memiliki populasi yang besar. Aset. Dan kedua, kita mempunyai middle class yang mungkin sekarang nggak begitu growing, ya, tapi eventually will grow. Karena kenapa? Karena istilahnya dalam sebuah konteks di emerging market, Indonesia memiliki segalanya untuk menciptakan growing middle class. Ya kan? Kita punya education yang tentunya harus diimprove terus. Kalau kita bisa dapatkan 10% of Indonesian aja yang bisa berpikir untuk kemajuan Indonesia, tentunya kemajuan Indonesia sudah bisa dipastikan. Jadi membuka mata saya juga bahwa seorang leader tuh dari lini terkecil di keluarga saja, kalau kita tidak menerapkan teori-teori yang ada, itu akan berantakan. Tapi kalau ditarik lagi, tadi Bapak sempat menyinggung bahwa saya orang yang membawa teori, diaplikasikan, diuji lagi, teori itu bekerja dengan baik atau tidak, dan terus saja begitu. Tapi orang yang biasa kuat di teori akan berbenturan pada orang yang kerja di lapangan. Pasti ada kata-kata begini, itu kan teorinya. Ya kan? Padahal sebenarnya semua teori yang ada itu sudah diuji dengan seksama dan akan terus berkembang sesuai relevansinya. Pandangan Bapak, tantangan apa yang pernah dihadapi dan mungkin ada ceritanya. Saya berbenturan pada orang-orang yang demikian, tapi akhirnya win-win. Kebijakan yang diambil menguntungkan banyak orang. Kalau menurut saya, orang yang menganggap bahwa teori apa yang mereka pelajari di sekolah itu sebenarnya nanti nggak terpakai di dunia kerja dan sebagainya. Karena menurut saya itu mereka kurang memahami apa yang mereka pelajari. Nah, menurut saya pribadi ya. Saya setuju. Ya, untuk itu. Saya selalu melihatnya gini. Kebetulan saya kemarin sempat melanjutkan sekolah untuk ambil doctorate dalam bidang manajemen. Yang menjadi fondasi dari pelajaran dari studi itu adalah bagaimana menjadi seorang scholar practitioner. Jadi sebagai scholar practitioner itu saya banyak melakukan refleksi diri. Jadi kalau saya misalnya ada suatu teori, misalnya kita ngomong tentang emergent theories, emergent strategy. Emergent strategy itu adalah strategi yang bilang kalau kita long term planning sebenarnya itu ya nggak begitu berguna zaman sekarang. Karena kita berada dalam kondisi di mana berubah terus. Saya selalu saya berpikir begini, kalau 5 tahun kita bisa tahu pasti apa yang terjadi di sebuah perusahaan dan lingkungannya, orang itu pasti dukun, bukan profesional. Setuju. Ya kan? Kalau 10 tahun, yang tahu cuma Tuhan. Ya. Tapi kalau yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita memastikan strategi kita itu adaptif. Tadi kalau bicara lagi bagaimana teori bagaimana kita apply teori. Kita kalau apply teori kita seperti tadi saya bilang
imagine strategi misalnya, kita akan apply that theory. Setelah itu kita lihat kita refleksikan lagi apa yang menjadi masalah dari teori itu ketika kita apply. Mungkin kita perlu lebih ada struktur yang memastikan kita nggak long term planning, tapi kita able to review dan memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu selalu dalam konteks di mana kita in control gitu. Itu yang penting misalnya seperti itu. Gitu. Ya kan, kalau ada teori lagi, misalnya kita punya teori ini dulu saya terapkan di perusahaan, misalnya beberapa perusahaan, kita sebutnya namanya leaderful organization. Kita bicara tentang leadership yang sifatnya concurrent, kolektif, terus kolaboratif, dan compassionate. Ya, coba saya lihat artinya apa kalau kita bilang kolektif, ya kita sama-sama misalnya ada lingkungan BOD, kita sama-sama menjadi leader, ya kan sama-sama bermegang peran. Terus setelah itu kita bilang concurrent, jadi bersamaan, karena kan saya nggak mungkin tahu apa yang nggak mungkin tahu tentang misalnya manufacturing sebagus orang di manufacturing sudah begitu lama, ya, atau maupun orang yang di bidang misalnya bidang journalism like you misalnya, aku juga nggak mungkin tahu sebegitu besar, it's impossible for me to know better than you gitu. Dan setelah itu juga untuk kita mengetahui semua ini, kita itu membutuhkan sifatnya leadership yang concurrent. Tentu collaboration is needed dan compassion itu dibutuhkan. Karena compassion itu penting dalam leadership, dalam leaderful organization itu, karena kita harus bisa melihat bahwa nggak mudah loh itu jadi orang. Setuju. Nggak mudah loh untuk menjadi untuk menjadi seorang yang baru start karir, maupun orang yang baru sedang bekerja dan baru memulai keluarga, orang yang sedang bekerja dan memiliki anak, itu kan semua banyak sekali hal yang tertentu. Dan juga bagaimana setiap orang karyawan baru adaptasi dengan karyawan yang lainnya dan sebagainya, semuanya itu. Karena kan sifatnya begitu orang datang ke sebuah perusahaan, itu kan dibutuhkan juga kemampuan bagaimana dia bukan hanya technical competence-nya, tapi juga ability to adapt to the culture gitu. Ya. Karena kalau kita lihat memang hidup tuh ya adaptif, harus selalu relevan dengan lingkungannya, situasinya, bahkan tentang dirinya sendiri. Karena seorang Asti yang sekarang bisa jadi berbeda di 6 bulan ke depan karena situasinya berbeda. Tapi seorang leader kan paling tidak harus terus mengadaptasi ini. Makanya dibutuhkan empati. Menurut Bapak, sebesar apa empati bisa membuat seorang leader tajam melihat situasi, melihat kondisi, dan juga relevansinya pada stakeholder yang ada? Ya, kalau menurut saya empathy itu very crucial ya, dan sangat important, karena in the end apalagi kalau orang seperti saya ini jualan consumer goods, ya. Kalau jualan consumer goods saya mesti understand consumers. Jadi saya mesti understand the journey of our consumers. Saya mesti mengerti apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi tantangan, apa yang membuat orang lain senang. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, nggak begitu susah sekali asal kita mau berempati untuk mengetahui apa sih yang bisa bikin orang senang. In the end, misalnya salah satu kebutuhan manusia itu adalah recognition, appreciation. Orang butuh di-appreciate, orang perlu didengarkan. Orang bilang times itu humble all. Jadinya seiring waktu semua orang akan menjadi humble. Tapi kalau menurut saya, times itu humble all who are convinced to be humble. Ya, ada orang yang sudah dalam perjalanannya menjadi leader dan segala macam, yang semakin hari dia malah semakin yakin tentang dirinya sendiri. Ya, kita dengan pokoknya menjadi pengalaman saya sudah paling benar. Pokoknya yang saya ketahui udah nggak ada nomor duanya. Ya, tapi ada orang yang bisa melihat bahwa dengan empati bahwa begitu banyak hal yang saya sebenarnya dulu saya nggak tahu gitu. Dan this is very important. We remain humble sehingga kita able to express empathy. Oke. Kalau dilihat dari konteksnya di Indonesia, ini banyak sekali spektrum yang memengaruhi. Tapi kalau kita lihat konteksnya, budayanya beda-beda Pak di Indonesia. Bahkan dalam satu perusahaan saja sudah banyak beragam. Apalagi dalam satu bentuk negara gitu. Yang mau nggak mau adalah konsumen dari perusahaan yang Bapak pimpin. Bagaimana konteksnya untuk bisa memahami ini satu persatu? Apa yang harus Bapak pegang? Kalau memahami satu persatu, saya rasa itu rada impossible ya. Tapi yang kita butuhkan adalah garis merah. Kita bicara semuanya tentang manusia.
Selalu saya ngomong sama tim saya, we are talking to people. Baik people itu adalah dalam bentuk consumer, ataupun kita punya employee, apapun kita punya colleagues, itu semuanya adalah people. People semuanya mempunyai basic needs, ya kan? Basic needs yang mana yang paling important untuk kita pastikan bisa kita penuhi. Salah satunya misalnya bagaimana kita bisa punya courage tadi untuk mengakui bahwa apapun yang kita lakukan semuanya mengandung resiko. Setuju. Jadi kita harus berani mengambil keputusan tanpa 100% perfectness in term of information. Dan courage untuk berubah kalau kita ternyata bahwa apa decision yang kita buat itu tidak menghasilkan apa yang kita inginkan secara optimal. Kita harus bisa melakukan incremental adjustment. Kedua, kita harus mempunyai respect kepada differences di human beings. Differences in latar belakang orang dan sebagainya. Differences kita harus akui. Kita yang lebih penting lagi bagaimana kita menarik garis merahnya lagi, benang merah. Bagaimana orang-orang itu semua sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan yang kurang lebih sama. Jadi memang benang merahnya ternyata bukan pada produk orientasi, tapi pada manusia ya Pak. Manusia yang ada di dalam perusahaan, manusia yang memang sedang diwadahi oleh perusahaan, itulah yang sebenarnya jadi fokus utama. Balik lagi bahwa manusia itu adalah si leader sendiri. Makanya tadi self-awareness jadi satu pilar pertama. Dan Bapak juga bilang tadi bahwa harus tahu bahwa di mana kekuatan saya dan juga kekurangan. Kadang ini yang sulit ya. Kekuatan pasti tahu, kekurangan kadang di denial, saya simpan aja baik-baik. Bagaimana seorang leader bisa memahami kelemahannya dan tidak ada yang bisa menerima kelemahan leader. Pastinya harus selalu perfect dianggap oleh orang yang ada di bawahnya yang mereka pimpin. Bagaimana Bapak mengelola kelemahan yang ada dalam diri Bapak tapi jadi kekuatan. Kan kalau kita bicara self-awareness itu, kita about understanding our strength. Tadi seperti itu. Jadi kita tahu kita kuatnya di mana. Dengan kita understanding our strength itu, kita pasti juga tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Dan kelemahan kita itu nggak harus menjadi beban untuk kita. Dan nggak harus menjadi beban untuk tim. Karena nggak ada orang yang bisa bekerja sendiri. Saya kebetulan punya kekuatan misalnya dalam bidang komersial. Ya, tapi saya dikelilingi oleh tim-tim manufacturing, finance, dan misalnya business development yang semuanya memiliki kekuatan yang jauh di atas saya. Dan punya kekuatan yang tidak akan mungkin bisa saya capai dalam kehidupan ini gitu. Setuju. Tapi saya memilih untuk terus memperdalam apa yang menjadi kekuatan saya gitu. Dan saya memastikan saya bisa memberikan kepercayaan dan bisa menerima segala masukan dari tim-tim yang lebih handal daripada saya dalam kekuatan mereka juga. Semua manusia punya kekuatan dan kelemahan. Itulah gunanya manusia dalam organisasi untuk saling mengisi. Dalam kehidupan juga begitu. Karena memang isinya kolaborasi ya Pak. Tidak mungkin sendirian. Harus memahami diri sendiri untuk melihat bahwa oh ini kekuatan saya dan kelemahannya jangan jadi beban buat diri sendiri dan jangan jadi beban untuk orang lain. Itu poin yang sangat bagus Pak Rudolf. Dan kalau saya lihat lagi bahwa memang Bapak begitu mengenal diri Bapak, akhirnya menjadi seorang leader yang mindful. Orang kalau bicara tentang mindful, langsung berpikir, oh kita harus yoga, kita harus meditasi, padahal bukan di situ. Karena saya mindful itu sebenarnya very simple concept of understanding ourselves. Tadi understanding others, ya, understanding konteks. Kita harus bisa menerima kenyataan tadi, bahwa kita punya kekuatan, kita punya kelemahan, harus punya empati kepada orang lain. Kita harus melihat segala sesuatu yang bisa sukses dalam konteks sesuatu ini belum tentu bisa sukses dalam konteks lain. Kalau tadi sebagai seorang profesional Bapak selalu bilang bahwa ini kolaborasi dari hal-hal yang memang harusnya orang jalani. Education, karakter yang matang, dan juga experience. Semua sejalan yang Bapak lakukan, sejauh mana ini berdampak? Selama saya mencoba perjalanan saya dalam sebagai profesional dalam kurun waktu 30 tahun ini, ya syukur-syukur juga cukup berhasil. Ya kan, saya kebetulan kan mendapat kesempatan selama berapa dekade ini untuk melakukan transformasi di perusahaan-perusahaan di mana saya diberi kesempatan untuk memimpin. Dan kebetulan seperti perusahaan yang di mana sekarang saya berada juga di Kalbe Nutritionals, di Kalbe Consumer Health, di mana saya punya tim yang luar biasa, saya punya shareholder yang sangat mendukung, dan juga colleagues yang benar-benar sangat sangat
enthusiastic sehingga juga kita berhasil dalam situasi seperti ini pun kita bisa terus berkembang. Ya. Dan kalau menurut saya apa yang menjadi kuncinya salah satu sebagai pemimpin itu adalah bagaimana kita able to make good judgment. Kita punya banyak sekali masukan, tapi in the end we have to make decision. Decision itulah judgment. Judgment itu datangnya pertama adalah education, dan education itu nggak terbatas dengan waktu di sekolah. Tapi bagaimana kita mengedukasi diri kita sendiri terus-menerus dengan cara membuka diri, membuka pikiran, mau mendengar, mau membaca, mau melihat, mau improve. Setelah itu yang kedua adalah datangnya dari experience. Experience itu artinya bisa ada experience yang membuat kita merasa, wah, satu kali benar, selamanya benar. Experience kita. Tapi ada experience yang mengajarkan kepada kita, oh iya, there are many other ways of doing the same thing. Setelah kita berbicara tentang mendapatkan experience tersebut, kita harus melihat experience kita itu sebagai reflection of what we can learn to improve. Kebetulan saya juga bekerja 30 tahun, saya mulai dari yang termuda di organisasi sampai menjadi salah satu yang tertua di organisasi. Jadi saya lihat ya anak-anak muda datang dengan pengetahuan yang baru dan sebagainya. Banyak orang bicara tentang Gen Z begini dan begitu. Ya, tapi kalau kita melihatnya cuma, wah, kita paling benar. Tentunya kita bilang Gen Z itu beda banget. Ya. Tapi kenyataannya menurut saya setiap generasi itu mempunyai kekuatan dan kekurangan masing-masing. Dan setiap generasi itu uniquely themselves. Jadi experience tadi. Dan ketiga adalah personal quality. Yang kita have to be able to reflect and continue to improve, salah satunya adalah kita punya personal quality. Our ability to make decision. Berarti kita harus berani salah. Harus berani salah, harus berani memperbaiki diri. Mungkin orang yang nggak pernah bisa salah adalah orang yang nggak pernah make decision. Setuju. Ya, jadi, nah kita nggak perlu leader seperti itu. Leader itu harus make decision, harus berani salah. Ya, sehingga dari kesalahan itu kita bisa improve. Di dunia ini nggak ada satupun hal innovation yang terjadi tanpa adanya kesalahan. Semua improvement itu datangnya, to improve itu kan datangnya dari berarti to make things better. Dari sebelumnya, dari segala kekurangan sebelumnya. Jadi kalau kita bicara soal judgment, personal quality, itu salah satunya adalah courage to make decision, untuk berani salah, dan juga untuk berani memperbaiki. Itu, benar ya, tadi sedikit tergelak bahwa orang yang tidak pernah berbuat salah ya nggak pernah bikin keputusan apa-apa. Ini jadi satu istilahnya nggak kerja gitu ya Pak ya. Dan hal yang jadi penting di sini bahwa ketika keberhasilan itu ada seasonnya. Kalau tidak terus belajar, tidak terus digali, ya bisa jadi sebuah kegagalan di masa mendatang. Berarti kan poin utamanya konsistensi. Sampai Bapak punya karir yang cemerlang 30 tahun lebih, itu karena konsistensi. Mungkin terakhir ini jadi satu pesan yang penting untuk generasi muda khususnya yang ada di sini dan juga pemirsa di rumah. Menjadi leader yang mindful dan konsisten, itu adalah penting. Apa kuncinya? Kita semua ya mempunyai keunggulan masing-masing. Jadi kita les semuanya bareng-bareng, sendiri-sendiri, semuanya mempelajari apa sih yang menjadi kekuatan kita. Bagaimana kita terus bisa memperkuat apa yang sudah hebat di diri kita. Dan bagaimana kita tadi juga, supaya kita lebih mau berempati juga terhadap orang lain dan sekeliling kita. Sehingga kita bisa lebih mengerti orang lain. Dan ketiga, bagaimana kita membuka diri terus untuk mau belajar dari sekeliling kita, dari siapapun juga, sehingga kita bisa terus maju untuk menjadi lebih baik. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Pak Rudolf. Itu dia pelajaran berharga untuk kita semua, bahwa pemimpin tidak hanya berani mengambil perannya sebagai pimpinan, tapi harus berani menjadi seorang pemimpin yang belajar, pemimpin yang memahami, pemimpin yang mindful. Terima kasih sudah bersama kami di Diet Talk. Thank you.